Jadi setelah di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, ya kan? Ya. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Maka di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Wa ma'ahu nafarun min qaumihi, dan besertanya Nabi Yusuf itu ada segolongan daripada kaumnya. Wasallama alaihi, maka memberi salam ia Nabi atasnya Nabi Yusuf. Paradda, maka mengembalikan ia Nabi Yusuf alaihi salam atasnya Nabi akan salam. Nabi memberi salam Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf juga memberikan salam. Summa qala, kemudian berkata ianya Nabi Yusuf, marhaban bi akhi salih, selamat datang dengan saudara yang saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh, wa da'alahu bil khair, dan berdoa ianya Nabi Yusuf baginya Nabi Muhammad bi khairin, salam dengan kebaikan. Wa idan, dan apabila huwa dianya, atau boleh maknakan sungguh, sini sungguh dianya Nabi Yusuf, kat sungguh, uktia diberikan satral hasani, bagian kecantikan, kebagusan, keelokan, sama saja bagian kecantikan. Wapi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat hadis, ahsana ma khalaqallah, sebagus-bagus, secantik-cantik apa yang menciptakan oleh Allah. Ini dikatakan Nabi Yusuf itu saking gantengnya itu sebagus-bagus makhluk ciptaan Allah yang pernah dilihat manusia. Kalau kita ini apa-apanya pun enggak, sehingga Siti Zulaikha itu sampai tergoda dia, ya kan? Dengan sampai orang memotong belah tangannya, ya kan? Karena tidak sadar, hilang panah mereka, hilang, sehingga karena melihat kecantikan Nabi Yusuf. Itu baru makhluk ciptaan Allah, apalagi bagaimana Allah sendiri, maka orang bisa panah. Kenapa orang panah ketika berzikir itu, ya kan? Sampai enggak sadar. Itu maka jangan kita ketawakan, karena itu mereka sudah melihat tajalli mereka. Tajalli berarti mereka melihat keindahan sifat-sifat Allah. Karena dalam zikir itu ada orang memaknai dengan sifat-sifatnya Allah. Ada orang memaknai memang langsung kepada wahdatul wujud, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Maka penting kita ilmu itu. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan ini kualitas amalan kita itu berbeda jadinya, berbeda tingkatannya. Sejauh apa, seusuk apa kita beramal. Misalnya kita berzikir, ya kan? Kita maknai zikir kita tadi, berzikir dengan kosong 10 pahalanya. Berzikir dengan memaknai Asmaul Husna itu, teringat kita Allah itu maha menciptakan, maha memberi. Ya kan? Maka itu dapat 70 pahala. Kalau berzikir kita dengan panah, sampai panah kita tidak ada yang maujud kecuali Allah, kita memaknai laisa kamitslihi syai'un, itulah sesuai dengan hadis, kalau ditimbang lebih berat daripada gunung. Tidak terhitung, lebih berat dari gunung. Jadi dengan belajar hadis ini berarti kita bisa memahami juga sejarah para sejarah nabi-nabi itu, sejarah Isra Mi'raj, dan pentingnya sholat. Kenapa saya ajarkan ini? Supaya kita menyadari betapa pentingnya ibadah sholat. Karena hadis ini banyak berceritakan sejarahnya. Diberikan apa tadi? Diberikan kecantikan pada Nabi Yusuf tadi sebagian kecantikan makhluk. Kad fadalanna, sungguh melebihkan ya Allah akan manusia, bil hasanin, dengan kebagusan. Maksudnya nas itu Nabi Yusuf, ya. Kal kamari, sebagaimana bulan, Lailatul Badri, pada malam purnama. Ala sairil kawakib, di atas sekalian bintang.
Jadi diibaratkan terangnya, cantiknya sebagaimana bulan purnama bercahayanya dibandingkan dengan segala bintang. Qala berkata ianya Nabi Muhammad, man haja ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala berkata ia, akhuka Yusuf, inilah saudara engkau Nabi Yusuf. Summa sa'ada ila sama, kemudian naiklah ia Nabi kepada langit Rabi'ah yang keempat. Pastabtaha, maka menuntut bukalah akannya pintu oleh Jibril. Kira dikatakan kepada Jibril, man haja, siapa ini? Qala berkata oleh Jibril, kira dikatakan wa ma'aka, siapa beserta engkau? Qala berkata ya Jibril, Muhammad. Kila dikatakan aukat ursila ilaih, apakah dia diutus kepadanya atau apakah dia yang telah diutus kepadanya manusia? Kala berkata ianya Jibril, na'am, ya. Kila dikatakanlah kepada Nabi, marhaban bihi, selamat datanglah dengannya, wa ahlan, dan selamat datang hayyahullah, itu memuliakan oleh Allah, min akhin, daripada saudara, maksudnya Jibril, wa min khalifah, dan daripada khalifah, maksudnya Nabi Muhammad pemimpin. Fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah, maka dianya Nabi Muhammad sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baik pemimpin. Wa ni'mal maji, dan sebaik-baik orang yang didatangkan. Ja'a, datanglah ia Nabi, papataha lahuma, maka membukalah ia malaikat penjaga pintu lahuma bagi keduanya, Nabi dan Jibril. Falamma khalasa, maka tatkala telah selesai Nabi dari Nabi Yusuf, idzan huwa bi Idris, tiba-tiba Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Karrafa Allahu, sungguh mengangkatlah akannya Nabi Idris tadi oleh Allah, makanan alian, akan tempat yang tinggi. Makamnya itu tinggi sampai dia waktu hidup sudah masuk ke surga, ya kan? Fasallama alaih, maka salamlah oleh Nabi atasnya Nabi Idris. Faradda alaihi salam, maka mengembalikan ia Nabi Idris atasnya Nabi akan salam. Summa qala, kemudian berkatalah ia Nabi Idris, marhaban bi akhi saleh, selamat datang dengan saudara yang saleh, wa nabi saleh, dan nabi yang saleh. Summa da'alahu bil khair, kemudian berdoalah ia Nabi Idris baginya Nabi dengan kebaikan. Summa sa'ada ila sama'il hamisah, kemudian naiklah Nabi kepada langit yang kelima. Pastabtahar Jibril, maka menuntut bukalah oleh Jibril. Kila dikatakan, man haja, siapa ini? Kala berkata oleh Jibril, kila dikatakan, berkata oleh Jibril, dia sebut namanya. Kila dikatakan, wa ma'aka, siapa beserta engkau? Kala berkata ya Muhammad, aukat ursila ilaih, apakah sungguh dia yang telah diutus kepadanya umat? Kala berkata ya na'am. Kila dikatakan, marhaban bihi, selamat datang dengannya Nabi Muhammad, wa ahlan, dan selamat datang hayyahullah, memuliakan oleh Allah, min akhin, daripada saudara, wa min khalifah, dan daripada khalifah, pemimpin maksudnya Nabi. Fa ni'mal akhi, maka sebaik-baik saudara, dan wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baik khalifah pemimpin. Wa ni'ma, dan sebaik-baik maji, orang yang datang. Iya. Ja'a, yang datang ianya Nabi tadi, fa fataha lahuma, maka dibukakanlah pintu bagi keduanya Nabi dan Jibril. Falamma khalasa, maka tatkala telah selesai Nabi daripada Nabi Idris, faidan, maka tiba-tiba huwa dianya Nabi biharuni, dengan Harun. Langit keberapa tadi? Langit ketujuh, ya? Langit kelima. Selesai tadi Nabi dengan Nabi siapa tadi? Idris, keempat, baru kelima dengan Nabi Harun. Wa nisfu lahyatihi baida, dan setengah jenggotnya Nabi Harun itu putih. Wa nisfahu sauda, dan setengahnya lagi berwarna hitam. Takadu, hampirlah,
tudiru apa namanya? Tadribuhu ila siratihi. Hampirlah mengenai. Tadrib ini maknanya memukul ya kan, mengenai maksudnya situ ya. Atau terpukul boleh, tapi tidak mungkin itu ajar kita artikan berarti ya. Hampirlah mengenai lah akannya jenggot siapa Nabi Harun tadi ila suratihi kepada pusatnya, min tuliha daripada panjangnya. Hampir mengenai atau terjulur boleh kepada pusatnya daripada panjangnya. Berarti orang panjang jenggot itu meniru Nabi Harun ya, sampai ke pusatnya. Memang sunnah. Sunnah. Ya. Itu jangan kita tawakan apa, Nabi Harun ini juga ganteng orangnya. Wow. Hah? Bukan Harun Ar-Rasyid itu nama khalifah yang adil. Wahauluhu dan sekelilingnya kaum, itu kaum daripada Bani Israel, karena dia diutus juga kepada Bani Israel ya kan, mendampingi Nabi Musa, karena Nabi Musa ini agak tidak fasih dia berbicara, karena terbakar lidahnya ya kan dengan bara api sewaktu dia masih kecil. Wahwa dan dianya yakusu alaihim, mengkisahkanlah atas mereka, mengkisahkan ianya atas mereka kaum. Pasallama alaih, maka salamlah oleh Nabi atasnya. Paradha, maka mengembalikanlah oleh ianya Nabi Yunus Harun tadi atasnya Nabi akan salam. Wahwa dianya Jibril ya, mengkisahkan atas mereka kaum Bani Israel dengan Nabi Harun. Suma kemudian kala berkata ya marhaban bi akhi, selamat datang dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Suma da'alahu bil khair, kemudian berdoa ya baginya Nabi tadi dengan kebaikan. Fakala, maka berkatalah oleh Nabi, man haja ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Kala berkata ya haza razulun, inilah laki-laki mahbubun yang sangat dicintai fi qaumihi pada kaumnya, yaitu Harun ibnu Imran. Jadi Harun ini terkenal dia dengan kelembutannya. Tapi kalau Nabi Musa itu terkenal dia dengan ketegasannya. Sehingga pada saat itu karena kaum Bani Israel ini tidak tanggung bejat-bejatnya Fir'aun itu, harus ada orang yang kuat seperti Nabi Musa melawan, dan juga harus ada orang yang lembut sebagaimana Nabi Harun. Ini kan sejarahnya tahu kita kan, ketika Nabi meninggalkan Nabi Harun ini dulu bersama umatnya, dia pergi ke Bukit Tursina, itu kaumnya kan berbalik kembali mau menyembah sapi. Ini gara-gara itulah makanya jenggotnya itu sebelah putih sebelah hitam, ditarik sama Nabi Musa. Kenapa bisa umat saya berbalik? Karena ada Samiri. Samiri ini kenapa dia begitu sombong? Karena dia berguru juga kepada malaikat Jibril. Nabi Musa juga berguru kepada malaikat Jibril. Dia juga sudah berjumpa dengan malaikat Jibril. Timbul kecemburuan. Bukan tidak dia sudah berilmu tinggi, timbul kecemburuan karena banyak yang mengikut, ada karena pengikut Nabi Musa tadi, dia cemburu sehingga dia alihkan, tahu dia ajaran yang benar sebenarnya, dialihkan untuk membuat sapi, dibuatlah patung sapi. Gitu. Akhirnya Nabi Harun tuh Nabi Harun tuh saking terkejutnya dipegang jenggotnya itu sama Nabi Musa, berubah menjadi putih setengah, hitam setengah. Mana udah? Ketujuh.
Summa sa'ada ila sama'i sadisah. Kemudian naik dia Nabi ke langit yang ke-6. Pastaftaha, maka menuntut bukalah oleh Jibril. Kila dikatakan man haja, siapa ini? Qala berkata oleh Jibril, Kila dikatakan wa ma'aka, siapa beserta engkau? Qala berkata ya Muhammad. Kila dikatakan aukat ursila ilaih, apakah sungguh diutus kepadanya? Maksudnya apakah sungguh dia yang telah diutus kepadanya umat? Qala berkata ianya Jibril, na'am ya. Kila dikatakanlah marhaban bihi, selamat datang dengannya. Wa ahlan, dan selamat datang hayahullah, memuliakan oleh Allah, min akhi, daripada saudara, wa min khalifah, dan daripada khalifah pemimpin, fa ni'mal akhi, sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baik pemimpin, wa ni'ma, dan sebaik-baik maji orang yang datang iya. Ja'a, datanglah oleh ianya Nabi, papatahalahu, maka dibukakanlah bagi keduanya akan pintu. Faja'ala, maka jadilah Nabi yang murru, melewat ia bin Nabi wan nabiyina ma'ahum, dengan Nabi dan para Nabi ma'ahum yang berserta mereka itu rahtun, pengikut. Jadi Nabi melewati setelah di langit ke-6 ini ya. Nabi melihatlah para nabi-nabi juga bersama dengan pengikut mereka. Wan nabi nama ahum kaum, dan para nabi-nabi beserta mereka itu ada kaum, dan nabi dan para nabi laisa ma'ahum ahad, yang tidak ada beserta mereka oleh salah satu. Karena nabi itu banyak, ada nabi yang mempunyai pengikut karena mereka itu nabi dan rasul, ada yang tidak punya pengikut, hanya nabi saja dia titelnya. Jadi jumpa nabi semuanya. Di langit kemana ini? Di langit ke-6 ya. Summa mara bisaudil azim. Kemudian lalulah Nabi dengan golongan yang besar. Saddal ufuki, yang memenuhi akan ufuk. Jadi lalu Nabi yang memenuhi oleh ufuk bagian timur. Faqala, maka berkata ya man haza jam'u, siapakah ini jamaah? Kila dikatakan Nabi Musa wa qaumuhu, Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya itu saking banyaknya penuh sebagian ufuk, bagian sebelah timurnya. Walakin, akan tetapi, irfa, angkatlah, kata Jibril, raksaka, akan kepala engkau wahai Nabi Muhammad. Faizan, maka tiba-tiba huwa, dianya Nabi, bisawadil azim, dengan golongan yang sangat besar. Kat sadar ufuk, sungguh memenuhilah oleh ufuk. Manda, orang yang mempunyai zanibi, pinggir yang penuh. Wa minda zanibi, dan daripada pinggir yang penuh. Fakira, dikatakan lahu baginya, haula'i ummatika, mereka itulah umat engkau. Berarti umat Nabi Muhammad lebih banyak. Kalau tadi ada sebagian di tepi ini yang nampak Nabi penuh, tadi di sebalik ini ada, sini ada. Di setiap tepi ada. Pinggir. Jangan itu kan pinggir ya, tepi. Fakira, maka dikatakan lahu baginya, haulai ummatuka, merekalah umat engkau. Wasiwa haula, dan selain daripada mereka juga itu ada sab'una alapan, 70.000. Ya dukhul jannah, yang masuk mereka kan surga, bi khairi hisab, dengan tidak ada hisab. Itu yang nampak Nabi tadi yang belum kena hisab itu, yang banyak ternyata umatnya daripada umat Nabi Musa. Ada 70.000 yang sudah yang masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk surga. Inilah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan 70 ini, 7 bisa membawa dalam hadis 70 orang 70 orang pula dalam surga. Ini yang berapa nih? 70.000. Bisa membawa 70.000 lagi. Iya, satu orang inilah dimaksudkan ini para ulama. Karena para ulama itu mampu membawa orang dengan banyaknya masuk surga. Ini ada 70.000 ini. Para orang-orang saleh, para nabi, ya kan, termasuk di sini yang 70.000. Kemudian bisa pula membawa orang 70.000 lagi.
dikatakan dalam hadis. Bukan 70 orang, 70.000 bisa dibawanya. Yang orang masuk surga 70.000 ini mampu membawa orang masuk surga 70.000. Palamma khalasa, maka tatkala selesai Pak Izan, maka tiba-tiba dianya Nabi Musa dengan Nabi Musa ibnu Imran. Rajulun Adam, seorang laki-laki keturunan Nabi Adam. Tawalu ka'annahu mirijalin, panjangnya itu seolah-olahnya mirijalin daripada seorang laki-laki. Sanu'in, orang Sanu'ah, ini bangsa Sanu'ah ini. Kasiru sya'rin, yang banyak rambutnya. Orang Sanu'ah ini orang paling tinggi besar badan mereka, kaum Sanu'ah ya. Laukana alaihi, jikalau adalah atasnya Nabi Musa itu kamisani, 2 lapis baju, lanafada se'rahu dunahuma, sungguh tembuslah oleh rambutnya dunahuma, di bawah keduanya baju. Nabi Musa tadi dia tinggi besar sebagaimana kaum Sanu'ah. Kemudian apa nama tuh? Sanu'ah tadi kan tinggi besar ya, laki-laki rizal Sanu'ah, laki-laki yang tinggi besar, makna Sanu'ah itu. Rizal laki-laki, Sanu'ah tinggi besar, rambutnya tebal, bajunya kalau 2 lapis sungguh bocor, koyak bajunya gara-gara bulu Roma. Bulu apa namanya? Bulu Roma. Bukan bulu Roma Irama. Bulu Roma. Mara kita kayak bahasa kampung nah. Bulung huma. Bulung huma. Buk huma. Huma. Pasal nama alaihi, maka salamlah atasnya Nabi Musa, maka salamlah oleh Nabi Musa atasnya Nabi Muhammad SAW. Parada, maka mengembalikanlah oleh ia Nabi atasnya akan salam. Suma, kemudian kala berkata ianya Nabi Musa, marhaban bi akhin, selamat datang dengan saudara yang saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh. Summa da'alahu bil khair, kemudian berdoa ia baginya Nabi Muhammad dengan kebaikan. Waqala, dan berkata ia, siapa berkata? Nabi Musa. Ya ja'amun nasu anni akramu bani Adam, mendakwa atau menganggap boleh. Ya ja'amu itu kan mendakwa ya, mendebat. Mendakwa, menganggap boleh. Oleh manusia ini sesungguhnya aku akramu bani Adam, semulia-mulia keturunan Adam. Allah, di sisi Allah. Min haza, daripada ini laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad. Bal, akan tetapi huwa akram, dia itu lebih mulia Allah di sisi Allah, minni, daripada aku. Palamma, maka tatkala jawajahu, melaluilah oleh ia Nabi Musa, melalulah akannya Nabi Musa tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada Nabi Musa itu. Bakia, menangis ianya Nabi Musa. Ini orang yang sangat tegas, ini yang ditakuti bisa menangis. Takutlah malaikat Jibril, ini apa ini permasalahan orang yang begitu tegas ya kan, orang paling kuat bisa menangis. Menangis setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi karena malaikat Jibril ini susah, Nabi Musa menangis karena Nabi Musa ini sama Allah saja seolah-olah dia berbicara tidak adab, padahal memang logatnya seperti itu. Ketika dia di Bukit Tursina itu, ingin melihat Allah langsung. Bakia, menangis ia, apa kira, maka dikatakan lahu baginya, maya bekika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Nabi Musa. Kala berkata ia, abeki, aku menangis, lianna, karena sesungguhnya khulaman, dianya Muhammad itu seorang anak-anak, maksudnya anak-anak yang dilahirkan setelah Nabi Musa. Bu Isa min ba'di, yang diutus ia daripada sesudah aku. Ya dukhulu jannata min ummati, yang masuklah ianya akan surga min ummatihi, daripada umatnya, aksarun, itu lebih banyak pula.
dia bersama umatnya lebih banyak masuk surga. Lebih dulu lagi kata Nabi Musa, mimman daripada orang ya dukhul jannah yang masuk surga lah, min ummati daripada umatku. Lewen ya masuk surga padahal ya puri yang diutus bagaimana umatnya lebih cepat masuk surga dibandingkan umatku padahal duluan umatku lahir. Karena nggak tanggung Nabi Musa ini perjuangannya untuk mengislamkan umat kaumnya itu penuh tantangan. Ya ja'amu Banu Israel, menganggaplah oleh keturunan Banu Israel ini sesungguhnya aku akramu Bani Adam, semulia-mulia keturunan Nabi Adam Allah di sisi Allah. Wahaja dan sebermula ini rajul laki-laki min Bani Adam daripada keturunan Nabi Adam khalafani di belakangku. Fit dunia itu pada dunia. Jadi di dalam dunia dia ini terakhir diturunkan dibandingkan aku. Wa ana fil akhir, dan sebermula saya itu fil akhir pada akhir. Maksudnya akhir masuk surga dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau annahu pinapsihi, maka jikalau bahwasannya demikian itu pinapsihi pada sendirinya masuk surga duluan, ya kan? Lam abal, tidak aku peduli. Lam abalu, tidak aku peduli. Walakin akan tetapi ma'ahu besertanya itu ummatihi umatnya. Jadi yang membuat aku sedih itu bukan karena Nabi duluan masuk surga, tapi ini dia duluan masuk surga bersama umatnya dan umatnya yang paling banyak. Kata Nabi Musa. Makanya lah, karena untuk menghibur Nabi Musa lah Nabi itu kembali singgah kepada Nabi Musa, disuruh oleh malaikat Jibril untuk melaporkan perintah Allah tentang 50 sholat yang akhirnya Nabi Musa ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta diskon sholat tadi. Sampai berapa kali Nabi? Maka dari 50 menjadi 5 bolak-balik Nabi. Saking sayangnya ke umat, dan ini atas usulan Nabi Musa alaihi salam. Summa sa'ada ila samai sabi'ah, kemudian naiklah Nabi ke langit yang ketujuh. Fastaftahal Jibril, maka menuntut bukalah oleh Jibril. Fakila, maka dikatakan, man haza, siapa ini? Kala berkata ya Jibril. Kila, dikatakan, wa ma'aka, siapa beserta engkau? Kala berkata ya Muhammad. Kila, dikatakan, waqad ursila ilaih, apakah dia yang telah diutus kepadanya umat? Kala berkata ianya Jibril, na'am. Kila, dikatakan, marhaban bihi wa ahlan hayahullah, selamat datang dengannya Nabi Muhammad, dan selamat datanglah hayahullah, memuliakan oleh Allah daripada saudara, wa min khalifah, dan daripada khalifah, maksudnya Nabi Muhammad. Panikmal akhi, maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah. Maksudnya Jibril itu sebaik-baik saudara dan Nabi sebaik-baik khalifah. Wa ni'mal majid, dan sebaik-baik orang yang datang. Ja'a, datang ianya Nabi tadi. Fafatahalahum, maka dibukakanlah bagi keduanya akan pintu surga. Falamma khalasa, maka tatkala selesai Ijan, maka tiba-tiba dianya Nabi itu bi Ibrahim alaihi salam, dengan Nabi alaihi salam, dengan Ibrahim Khalil, kekasih Allah. Yang Nabi Ibrahim tadi jalisun inda babil jannah, yang duduk ia di pintu surga, ala kursi, di atas kursi min jahabin, daripada emas, zahabin. Musnadun dahruhu, yang menyandarkan ia akan punggungnya ila Baitul Ma'mur, kepada Baitul Ma'mur. Ma'ahu, besertanya Nabi siapa? Ibrahim. Nafarun, itu segolongan min qaumihi, daripada kaumnya. Fasallama, maka salamlah alaihi, atasnya Nabi Ibrahim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parada, maka mengembalikanlah oleh ia Nabi Ibrahim atasnya Nabi akan salam. Wakala, dan berkata, marhaban bi akhi saleh, selamat datang dengan saudara yang saleh, wa nabi saleh, dan nabi yang saleh. Summa, kemudian kala berkata ya, murru ummatika fartukasir min kharasil jannah. Ini perkataan Nabi Ibrahim.
perintahkanlah umat engkau maka memperbanyak mereka. Tukasin perbanyak mereka min harasin daripada bertanam al-jannah di surga. Disuruh kita banyak menanam di surga. Fa in tartabah thayyibah, maka sesungguhnya tanahnya surga itu bagus. Thayyibah bagus. Tanamannya bagus, wa ardaha dan buminya itu wasi'ah luas. Tanahnya bagus, tanamannya bagus, buminya juga luas. Faqala maka berkata ianya Nabi Muhammad SAW, wa makarasun dan apakah tanaman jannah surga? Qala berkata ianya Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka setiap kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tumbuh satu pohon di surga yang buahnya seluruh buah-buahan lengkap di situ. Satu pohon buah-buahannya penuh seluruh buah-buahan. Yang nggak pernah makan buah-buahan di dunia ini, entah buah apa yang nggak pernah kalian makan? Buah kurdi, ada buah kurdi. Wafi riwayatin dan sabit pada satu riwayat ikri'i bacakan olehmu umataka akan umat engkau minni daripada aku akan salam. Sampaikan salamku nih nami umat. Makanya kita ketika sembahyang ada juga selawat kepada Nabi Ibrahim ya, karena Nabi Ibrahim sudah berkirim salam kepada kita umat Nabi Muhammad. Wa khabaruhum dan kabarkan kepada mereka annal jannata thayyibah, sesungguhnya surga itu sangat baik. Tarbidatun tanamannya itu azibah ajaib. Ajaib karena langsung ditanam, langsung tumbuh, langsung berbuah. Uzabatul ma, maksudnya itu airnya itu tawarlah oleh ma air. Thayyibatun tarbiyah, baguslah tanaman, uzabatul ma dan tawarlah oleh air. Wa inna rasaha dan sesungguhnya tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga tanaman surga. Termasuk zikir subuh subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu juga tanaman surga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu juga tanaman surga. Semua zikir itu cuman ada masing-masing fadilahnya. Di dunia ini ada fadilahnya. Ini kalau kita baca la haula wala quwata illa billahil azim 70 kali, dalam hadis dikatakan kalau ada permasalahan kita itu masalah rezeki itu lapang dirapangkan Allah masalah rezeki kita. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah begitu juga. Wa indahu dan di sisinya Nabi itu, di sisi Nabi Ibrahim itu ada kaum kaum jalu subaidar wujuhihi, yang duduklah yang putihlah wajahnya. Di sisi Nabi Ibrahim itu ada satu kaum yang duduk yang putih wajahnya. Berarti ada segerombolan kaum dekat Nabi Ibrahim putih wajahnya. Amsal qaratis, semisal kertas. Nabi kan duduk tadi, di sampingnya ada banyak golongan kaum. Jadi kaum berarti banyak, putih wajahnya. Ada kaum fi alwanihim, pada berwarna mereka syai'un itu sesuatu. Ada pula kaum ini berwarna pula wajahnya. Faqama maka berdirilah haulai oleh mereka allazina yang fi alwanihim, pada warna mereka syai'un itu sesuatu. Jadi kaum yang hendak bersih wajahnya tadi berdiri. Pada halu maka masuk mereka naharan akan sungai. Fahtasalu pihi maka membasuh mereka pihi padanya sungai. Fakharaju maka keluar mereka. Waqad khalasa min alwanihim maka sungguh bersihlah daripada warna mereka syai'un akan sesuatu. Jadi sungguh bersih pada warna mereka oleh sesuatu. Jadi sudah bersih pula setelah mandi. Summa dakalu masuk mereka lagi ke sungai, naharan akan sungai. Fahtasalu maka mandi mereka. Fihi padanya sungai. Fakharaju maka keluar mereka. Waqad khalasa sungguh telah bersihlah min alwanihim daripada warna mereka syai'an akan sesuatu. Summa dakalu kemudian masuk mereka naharan akan sungai salisan kali ketiga, 3 kali mereka mandi.
Fahtasalu bihi maka bersihlah mereka padanya. Wakat dan sungguh khalasat bersihlah oleh alwanuhum warna mereka sampai mereka tadi sudah sama warnanya sama orang yang tadi bersih seperti kertas. Pasarat misra alwani maka jadilah semisal warna ashabuhum sahabat mereka yang tadi yang putih seperti kertas. Paja'u maka datang mereka, pajalasu maka duduk mereka ila ashabihim kepada sahabat mereka. Faqala maka berkatalah oleh Nabi ya Jibril, wahai Jibril, man haula baidu wujuh, siapa mereka yang putih wajah, wa man haula dan siapa mereka allazina yang fi alwanihim pada warna mereka syai itu sesuatu. Wa mahaza dan tidak adalah ini anhar sungai alati yang adalah dakhalu masuk mereka fahtasilu maka mandi mereka pihak padanya sungai. Oh wama dan apa ya? Apakah ini sungai yang mereka masuk maka mandi mereka padanya sungai. Ma itu ma mausul. Ma mausul apa tuh? Wama. Faqala maka berkata ia istifham. Ma apakah ini? Ya ma istifham. Ma apakah ini? Ma maknanya apakah situ? Apakah ini sungai? Alati yang ma maknanya apakah ya? Istifham itu. Apakah ini sungai yang masuk mereka maka mandi mereka padanya sungai. Faqala maka berkatalah oleh Jibril amma adapun haula bait mereka yang putih wujuh wajah. Pakaum maka kaum lam yalbisu imanuhum yang tidak mencampur mereka akan iman mereka bizalamin dengan kezaliman. Berarti ini adalah orang benar-benar saleh, tidak pernah melakukan maksiat. Ya kan? Sehingga mereka itu masuk surga berdampingan dengan Nabi Ibrahim. Wa amma haula dan adapun mereka allazina yang fi alwanihim pada wajah mereka itu syai'un sesuatu. Pakaumu maka kaum khalatu yang tersalah mereka. Amalan akan amalan salihan yang saleh. Tersalah amalannya. Wa akhiri dan akhir syai'an sesuatu patabu maka tobat mereka. Pataballahu alaihim maka menerimalah maka tobat mereka akan Allah maka tobatlah menerima tobatlah oleh Allah alaihim atas mereka. Wa amma hazihi adapun sebermula ini anhar sungai fa awaluha maka awalnya sungai dia akan mandi 3 kali. Kaum tadi sungai yang pertama itu rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala maka dibersihkan mereka tadi dengan air tadi. Wasani dan yang kedua itu nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala. Wasalisun dan yang ketiga itu syafahum rabahum memberi minum. Akan mereka memberi minumlah akan mereka akan sebagai minuman memberi minumlah oleh Allah akan mereka syarban akan minuman tahuran yang suci. Menaungi boleh di situ maknanya itu menaungi atau memberi minum boleh. Wakila dan dikatakan orang haza makanuka inilah tempat engkau. Wa makan dan tempat umatika umat engkau. Inilah makam umat engkau yang putih tadi berarti memang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang apa tadi pernah melakukan kesalahan tapi tobat. Wa idza dan apabila huwa dianya bi ummati dengan umatnya itu syatiraini 2 golongan. Syatru alaihim syat satu golongan atas mereka itu putih ka'annaha seolah-olahnya kertas. Wa syatru alaihim dan setengah atas mereka itu pakai siabun pakaian ramadun yang abu-abu. Ramad itu abu-abu. Begitulah nanti umat Nabi ada yang putih bersih, ada yang berwarna abu-abu. Sudah berwarna karena melakukan dosa. Pada halal bait maka masuklah oleh Nabi akan bait wallahu a'lam bishawab.